Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kail dan jajarannya dan para jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan panjenengan semua di masjid Mujahidin, di Masjid Mujahidin yang insya Allah dirahmati Allah. Dan sepertinya sudah sangat lama sekali saya silaturahmi di masjid ini untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Dulu waktu saya masih di Pemuda dan saat itu eranya Pak Asnawi, jadi sudah sangat lama sekali. Mungkin di tahun sekitar 2010-an atau mungkin belum ada sebelumnya. Maka terucap syukur yang sedalam-dalamnya, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan panjenengan, saya bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada panjenengan semuanya. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa beriktibar, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian, tadi saya sampaikan kemarin saya ditemui Pak Muhtar beberapa minggu yang lalu untuk Pak bersedia untuk misi kajian di Masjid Mujahidin. Saya sampaikan insya Allah, karena jika prinsip saya begitu, kalau saya diajak atau diberikan kesempatan untuk berdakwah, untuk berbagi ilmu begitu, maka sepertinya saya eman-eman kalau saya tolak, karena ini bagian dari rezeki saya. Kenapa kok rezeki? Ya karena memang prinsip hidup saya yang menjadikan motivasi saya untuk berdakwah itu, di dalam surat Muhammad kalau nggak salah ayatnya ayat berapa itu? Ayat 7 ya. Jikalau engkau menolongku, maka aku akan menolongmu dan akan menguatkan kedudukanmu. Ini yang menjadikan motivasi saya, sehingga kemudian jika ada Mas misi kajian dan seterusnya, insya Allah jika tidak ada udzur yang sapi, insya Allah saya berangkat. Gitu. Dan adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa ketika saya bisa bertemu dengan panjenengan semuanya di kajian Rabu malam Kamis ini. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan materi terkait atau tentang doa dan ikhtiar. Sebelum masuk ke materi, jadi saya terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini memiliki istri dua. Yang pertama Bunda Sarah, yang kedua Bunda Hajar. Nek ning Indonesia, ning Jawa jadi Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti ini bahasa Jawa nggih Pak nggih? Siti, nek nang Jakarta biasanya kok enggak ada Siti ya. Jadi misalnya Siti Khotijah itu kan sebenarnya
sebutan label yang diberikan dari orang-orang Jawa. Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Hajar. Namanya Hajar, kemudian ditambahkan Siti. Nah, saya mulai dari kisahnya Ibrahim bersama Siti Hajar. Karena waktu itu Nabi Ibrahim sebelum menikah dengan dengan Ibu Sarah dulu, dengan Bunda Sarah. Dari literasi yang saya baca bahwa istri Nabi Ibrahim yang namanya Bunda Sarah ini adalah wanita yang sangat cantik. Wanita yang sangat cantik, solehah, dan sangat taat pada Allah dan nabinya. Kemudian waktu itu Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia atau Irak, kemudian pindah ke ke Palestina, kemudian selanjutnya pindah ke Mesir. Nah, saat pindah ke Mesir, ternyata waktu itu dipimpin oleh Raja Fir'aun yang kesekian tadi ya. Nah, Raja Fir'aun ini dia gila harta dan gila wanita. Jika ada wanita cantik, maka kemudian pengen dijadikan selirnya. Demikian pula meskipun wanita itu sudah bersuami sekalipun, jika dia cantik, maka kemudian disuruh untuk dicerai, kemudian dijadikan diposisi menjadi istri raja. Nah, kemudian informasi kedatangan atau kehadiran Ibrahim dan Sarah ini tadi didengar oleh kerajaan, sehingga dipanggillah Ibrahim bersama Sarah. Lalu kemudian Ibrahim berbisik kepada Sarah, "Wahai Sarah, nanti jika kamu ditanya atau saya ditanya, kamu ditanya siapa Ibrahim ini, katakan bahwa dia adalah saudara." Benar demikian. Kemudian Ibrahim ditanya, "Wahai Ibrahim, siapa dia?" "Dia adalah saudariku," pada istrinya. Sehingga kemudian Rasulullah pernah menyampaikan Ibrahim atau Nabi Ibrahim itu pernah berbohong, atau 3 kali beliau berbohong. Ya, yang pertama ketika dia disuruh untuk menyembah berhala, beliau katakan bahwa dia sedang sakit. Yang kedua, beliau ketika ini menghancurkan berhala-berhala itu, kemudian kapaknya itu dikalungkan di leher berhala yang paling besar, dan mengatakan bahwa yang menghancurkan ini adalah berhala yang paling besar itu. Dan yang ketiga adalah peristiwa Sarah dengan Fir'aun ini. Selanjutnya, ketika kemudian si raja ini tadi kan sudah, mohon maaf ya bahasanya, rajanya Raja Mesum, sudah bernafsu, kemudian sudah berada di kamar. Bunda Sarah kemudian berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan Raja Mesum ini, dan mudah-mudahan senantiasa engkau jaga kesucianku." Sehingga kemudian saat raja ini kemudian mau menggaulinya, maka yang terjadi, ada yang mengatakan di sebuah riwayat itu, raja itu seolah-olah seperti tercekik. Spontan Allah menurunkan itu tadi, memberikan pertolongan kepada Bunda Sarah. Ada juga yang meriwayatkan raja itu tiba-tiba lemes. Jadi orang Dedoyo
nggak punya kekuatan, tiba-tiba gemeter dan lemes gitu. Kemudian raja itu kemudian sehat kembali, dicoba kembali untuk yang kedua kali sama. Ketika mau menggauli Sarah, maka kemudian tubuhnya ini kemudian menjadi lemas, ya, menjadi lemas. Sehingga kemudian akhirnya raja itu menyerah. Dikembalikanlah Sarah ini kepada Nabi Ibrahim. Sekaligus Bunda Sarah dan Nabi Ibrahim tadi diberikan hadiah, yaitu hamba sahaya siapa? Ibu Hajar. Nah, sampai di sini ada yang mengatakan bahwa Hajar atau Ibu Hajar ini adalah budak. Ada yang mengatakan bukan, beliau ini adalah dari bangsawan sebenarnya. Nah, yang benar bagaimana? Benar, karena memang Ibu Hajar ini sebenarnya adalah keluarga dari bangsawan, dari kerajaan di sekitar Mesir yang kemudian ditaklukkan, sehingga kemudian dia ditawan, dia kemudian dijadikan apa? Budak, gitu loh. Jangan berpikir kalau kemudian yang namanya budak itu kesannya seperti Bilal, ireng, buteng, elit, tidak begitu. Ya. Memang kalau diriwayatkan dari riwayat memang tidak ada keterangan bahwa Ibu Hajar ini cantiknya melebihi dari Ibu Sarah, tidak. Memang Ibu Sarah ini cantik, gitu kan. Nah, kemudian dibawalah pulang. Kemudian selanjutnya dilihat ternyata Ibu Hajar ini orangnya saleh, sangat solehah sekali. Sedangkan Ibu Hajar, ya Ibu Sarah yang saat itu belum dikaruniai seorang putra, ya, kemudian menyampaikan kepada Ibrahim, wahai suamiku, sampai hari ini kita belum dikaruniai seorang putra. Bagaimana jika engkau menikahi Hajar? Dengan kita beri peran. Ditawani garwane kon nikah meneh. Dan dipilihke. Ketoke nek sing jenenge fitrah laki-laki itu kepengennya mesti nikah meneh. Iya betul. Nek ketoke kok muni ora iki ketoke kok munafik. Buatan munafik, nek ketoke itu mesti ada apa ya? Bisa jadi keluar dari jalur seorang laki-laki. Nek umumnya wong lanang itu mesti kepengen nikah nek. Umumnya. Jadi kan nggak usah mikir kemudian wah nek ora iso adil piye, ora omongan keri. Nggih, itu perkara nanti. Saya hanya ngomong umumnya wong lanang iki mesti kepengen nikah, nah iki umumnya. Nek sing urung nikah ora usah mikir kaya ngono. Ya, selanjutnya akhirnya dinikahilah Ibu Hajar. Dari pernikahan itu kemudian lahirlah seorang putra yang namanya Ismail. Nah, setelah kemudian Ismail lahir, maka kemudian terjadilah masalah. Nah, gitu loh, terjadilah masalah. Ada rasa cemburu dari Ibu Sarah kepada Ibu Hajar. Gitu. Namun kecemburuan ini atau cemburunya seorang wanita kepada suaminya itu wajar. Dari Ibnu Hajar Asqalani, ya, dari Fathul Bari, di situ dibahas bahwa kecemburuan itu wajar, itu tidak dosa. Manakala seorang istri cemburu kepada suaminya, itu enggak apa-apa, itu wajar. Justru itu menunjukkan bahwa istri kita itu apa Bapak? Cinta kepada suaminya. Nah, kemudian ada sesuatu hal tertentu terkait dengan perilaku suami yang mungkin barangkali dekat dengan teman di kantornya atau siapapun itu yang notabene adalah
lawan jenis, kemudian si istri tahu kok, kemudian diam saja, nggak apa-apa, itu biasa saja, dan seterusnya. Itu menunjukkan ada sesuatu di dalam ada masalah di dalam keluarga itu. Gitu. Selanjutnya, sehingga kemudian cemburu. Cemburu, menurut tadi saya katakan, dari Ibnu Hajar Asqalani menyatakan bahwa yang namanya kecemburuan seorang wanita kepada suami itu wajar, sah, dan tidak jadi persoalan, asalkan tidak sampai mendolimi orang lain. Gitu. Nah, dari situlah kemudian atas perintah Allah, Ibnu Hajar ini tadi kemudian dibawalah di lembah, ya, lembah yang tandus, di dalam surat Ibrahim ayat 37. Saya bisa membacakan. Saya membacakan. Monggo silakan dibacakan sekalian artinya. Ibrahim ayat 37. Ayo, Mas Dadang boleh atau Mas Mati? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni asqantu min dzurriyyati bihadzi ghairi yaru'i inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Itu kan? Ya, tidak setuju. Baik, sebelum kita bahas artinya, ketika Ibu Hajar ini dibawa oleh Nabi Ibrahim, ya, waktu itu bersama dengan putranya yang masih sangat kecil sekali. Saya kira mungkin para asatid sebelumnya sudah pernah menjelaskan, sudah pernah menerangkan materi ini. Mungkin saya hanya sekedar mengulas kembali. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ibu Hajar dengan putrinya atau putranya yang sangat kecil, kemudian Ibu Hajar bertanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau tega meninggalkanku?" Wajar seorang wanita ada rasa cemas, ada rasa takut, ya, ketika ditinggal di tempat tanpa kehidupan, yang gersang, panas, tandus. Artinya kalau di logika bahwa siapapun yang hidup di situ kemungkinannya memang tidak bisa hidup. Mungkin bapak-bapak yang sudah berkesempatan ke Mekah gitu, jangan dikira dengan Mekah saat ini. Yang dulu Mekah yang sebenarnya dengan kersani kan betul-betul gersang, panas, luar biasa dan seterusnya. Gitu. Kemudian sampai 3 kali kemudian Ibu Hajar merubah pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza,
apakah ini perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim berhenti sejenak dan mengatakan benar, ini adalah perintah Allah. Nah, saat itulah kemudian Ibu Hajar lebih tenang, merasa nyaman karena meyakini sepenuhnya kalau ini adalah perintah Allah, maka pasti Allah akan menjamin, ya, melindungi, memberikan pertolongan dan memberikan penghidupan. Dan saat itu kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Doanya ini tadi di dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, di dekat Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dan buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini doa Nabi Ibrahim, berharap keturunannya nanti menjadi orang yang soleh. Di mana kata-kata soleh itu bisa dilihat dari maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Nabi Ibrahim berdoa kepada keluarganya, kepada tadi Ibu Hajar dan Ismail, agar apa? Mereka ini disenangi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, dihormati, disegani, ya, dicintai, disayangi. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya. Rezeki dari buah-buahan. Di sana memang ada buah. Di sana memang ada buah. Hampir tidak ada buah di sana. Ya. Sehingga kemudian singkat cerita tadi, setelah Rasulullah Nabi Ibrahim meninggalkan, kemudian Nabi Ismail kecil mulai kehausan, kemudian menangislah, gitu kan. Nah, ini sudah sering disampaikan, menangis, dan kemudian Ibu Hajar ini kalau tadi berlari-lari dari Safa ke Marwah, ya, disebut sa'i ini tadi, berlari-lari kecil sampai 7 kali, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa, sampai hitungan 7 kali. Setiap di dalam ketika dia berada di Safa, kemudian dia melihat seolah-olah dari jauh dia melihat ada genangan air, tapi setelah didekati ternyata tidak ada. Begitu seterusnya sampai Ibu Hajar ini merasa capek. Dan di dalam capeknya tadi, ya, tabarakallah, kemudian dia melihat Nabi Ismail di sekitar kakinya, karena barangkali kalau anak nangis kecil itu kan sambil kaki-kakinya dihentakkan, keluarlah, mancullah atau keluarlah air yang sampai hari ini masih mengalir airnya, tidak pernah habis. Ya, meskipun dipakai orang jutaan orang, tidak pernah habis dan tidak pernah juga banjir karena kelebihan kapasitas air. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari situlah kemudian kita bisa melihat, ya, kita bisa memperhatikan, kita bisa mengambil sebuah hikmah. Yang pertama tadi adalah doa dari Nabi Ibrahim, mendoakan keluarganya. Kemudian
ada sebuah keyakinan dari Ibu Hajar. Setelah mendengar, apakah ini perintah Tuhanmu? Maka kemudian ada perasaan nyaman, ada perasaan tenang yang luar biasa. Kenapa? Karena ada rasa tawakal yang sangat tinggi dari Ibu Hajar. Merasa yakin bahwa Allah nanti akan menjadi penolong. Di saat orang-orang atau di saat sendiri, tiada orang yang ada di sekelilingnya, belum ada rumah. Kemudian paling-paling hanya ada orang lewat. Itu pun Ibu Hajar di saat dia lari ke sapi tadi, harapannya juga ketemu dengan kafilah, tapi nyatanya tidak ditemukan. Sehingga kemudian beliau merasa capek, berhenti, dan di saat dia berhenti itu tadi, maka ditemukanlah air di bawah kaki Nabi Ismail. Nah, inilah yang disebut dengan ikhtiar. Ada ikhtiar, ada doa, ada keyakinan, ya. Kemudian keyakinan akan pertolongan Allah, kemudian doa dan ikhtiar. Bisa jadi ternyata ikhtiarnya Ibu Hajar ini tadi sebenarnya tidak menemukan apapun. Beliau mencari air, tapi nyatanya beliau tidak mendapatkan air. Ya, bisa jadi kita punya keinginan A, tapi bisa jadi jawabannya adalah C. Ya kan? Yang penting apa? Ikhtiar dulu, kerjakan dulu, upayakan dulu semaksimalnya. Urusan nanti bagaimana ketentuan Allah diikuti saja. Jika panjenengan memiliki sebuah azam, memiliki sebuah keinginan, yang penting ikhtiar dulu, lakukan dengan semampu-mampunya, sekuat-kuatnya, sungguh-sungguh. Ya. Kemudian dibarengi dengan keyakinan penuh bahwa pasti Allah akan memberikan yang terbaik, kemudian dibarengi juga dengan doa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata ikhtiar saja itu juga belum cukup. Nyatanya tadi Ibu Hajar berdoa ikhtiar, dan ikhtiarnya tidak membawakan hasil. Artinya apa? Tidak menemukan apapun. Justru kemudian air itu didapatkan di dekat Baitullah, di dekat kaki Ismail. Sama halnya ini Pak. Dengan baca sarah tentang Nabi Musa. Nabi Musa tidak pernah membunuh Fir'aun. Siapa yang membunuh Fir'aun? Allah. Tetapi Nabi Musa berjuang melawan kezaliman Fir'aun. Nabi Musa tidak pernah mengalahkan Fir'aun, ya kan? Tidak pernah mengalahkan Fir'aun. Namun Nabi Musa tetap berjuang, mengupayakan semaksimalnya melawan kezaliman Fir'aun. Sehingga kemudian pada akhirnya Allah yang akhirnya mencabut nyawanya Fir'aun, bukan Nabi Musa. Ini contohnya begini. Jadi setiap kita punya harapan, punya keinginan, yang penting diupayakan dengan maksimal, semaksimalnya dulu. Baru kemudian dari itu kita ikuti apa yang menjadi ketentuan Allah. Maka jika panjenengan punya sebuah keinginan, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa dulu, kemudian diyakini bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan memberikan jalan keluar. Apalagi kalau kita bagian dari orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepadaku, niscaya aku akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan aku akan mencukupkan semua keperluannya. Gitu. Bapak, Ibu, jamaah sekalian,
Nah, kemudian lalu bagaimana hubungannya tadi ya? Sekilas sudah kita bahas tentang hubungan antara doa dengan ikhtiar. Kalau doa itu sendiri sebagai bentuk apa? Penghambaan kita. Doa itu berupa apa? Bisa berupa permohonan. Doa juga bisa berupa permintaan. Doa bisa berupa permintaan, bisa berupa permohonan. Di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, wa qalu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankannya, aku akan mengabulkannya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati saya da'uluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang sombong yang tidak mau menyembahku akan masuk jahanam dalam keadaan tertidur. Justru kalau kemudian kita ini tidak pernah berdoa, menurut Allah ini kita dikatakan sombong karena kita merasa tidak butuh Allah, gitu. Kita tidak pernah menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Maka ini kategorinya adalah sombong. Maka jangan nggak usah malu. Jangan berpikir kalau kemudian kita berdoa tidak pernah dikabulkan. Allah belum mengabulkan saja. Ya, Allah belum mengabulkan. Ibaratnya doa itu biasanya saya sering membahas seperti halnya anak kecil. Anak kecil minta sepeda motor. Anak jenengan punya putra kelas 3 SD minta sepeda motor. Saya yakin rasa cinta panjenengan kepada putranya bukan berarti kemudian harus dipenuhi, ditumbaskan sepeda motor. Apalagi misalnya jalur anak emek misalnya atau PCX. Cacile umur 8 tahun jalur sepeda motor PCX misalnya. Meskipun jenengan punya banyak harta, kira-kira jenengan tumbaskan betul? Saya meyakini sepenuhnya pasti jenengan tidak akan membelikan. Itu bentuk rasa cinta panjenengan kepada putra-putri panjenengan. Tetapi pasti panjenengan akan membelikan pada saatnya nanti manakala putra-putri panjenengan sudah siap untuk menerima sepeda motor itu. Artinya apa? Tinggi badannya sudah memenuhi syarat, usianya sudah memenuhi, baru panjenengan nanti akan membelikan. Tapi kalau kemudian umurnya masih kecil, masih sekitar 8 tahun, corone jagrak lewe ora tekan ngadet atau mas sepeda motor ora jajak begitu kok ditumbaski, justru akan menjadikan masalah. Demikian pula dengan doa. Ketika panjenengan berdoa kok belum dikabulkan, bukan berarti tidak dikabulkan. Maka jenengan harus bersabar. Disitulah kemudian kesabaran itu harus ada. Di dalam berdoa itu juga dibutuhkan kesabaran. Sabar. Nyatanya satu hari nanti bisa terjadi sekitar 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ternyata doa itu baru terjawab oleh Allah. Baru dijawab oleh Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya ngomong ini sebelum nikah, Engkau karuniakan padaku seorang istri yang solehah, yang cantik misalnya, yang cantik, yang tinggi. Sapa wae sing api-api. Nah, ternyata satu hari nanti jenengan suka dengan seorang akhwat, dan akhwat itu misal jenengan kan sudah pernah menyebut, ya Allah, mudah-mudahan Engkau karuniakan padaku seorang istri yang solehah, yang dia pintar ngaji, dia aktif di dalam kajian, dia cantik, tinggi, hidungnya mancung dan seterusnya. Tiba-tiba satu hari nanti di dalam perjalanan panjenengan ada yang kuliah misalnya, kuliah ternyata ketemu
dengan seorang akhwat, tapi akhwat itu ternyata tidak seperti apa yang panjenengan atau yang jenengan harapkan. Ini sih cantik, ini solehah, tapi ternyata kok tubuhnya beda ya, tidak seperti yang saya doakan, seperti permintaan saya dulu. Sehingga kemudian secara tidak dengan sadari, ternyata akhwat itu tidak menerima, gitu kan? Nah, bisa jadi kemudian satu hari nanti tiba-tiba jenengan wis piye carane, kemudian akhirnya menikah. Nah, menikah dengan seseorang yang sesuai dengan harapan panjenengan beberapa tahun yang lalu. Jamaah sekalian, yang pertama tadi, doa itu bisa berarti permintaan. Yang kedua, doa itu bisa berarti bermakna permohonan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada caranya dalam berdoa. Ya, ada caranya. Maka kenapa Muhammadiyah itu atau warga Muhammadiyah tidak suka kalau berdoa itu harus dengan keras. Dan sebenarnya doa yang dituntunkan itu doa itu sendiri-sendiri, gitu loh. Ya, paling baik doa itu adalah sendiri-sendiri, paling baik. Sehingga apa yang didoakan, yang menjadi doa oleh misalnya asatid atau siapapun itu, terkadang tidak sinkron dengan apa yang menjadi harapan panjenengan, keinginan panjenengan. Jenengan kepingin, ya, panjenengan punya satu keinginan tertentu, ternyata yang didoakan tidak sesuai dengan keinginan panjenengan. Nah, begitu. Maka paling baik adalah doa itu sendiri. Nah, ini saya jadi teringat ini ketika sholat Jumat ketika sholat Jumat khotib berdoa, apa yang seharusnya dilakukan seorang jamaah? Karena sering melihat ini, kadang-kadang saya sampai jengkel kalau saya di sekolahan gitu. Nah, di sini mungkin enggak. Nek wayah ngomong donga, kemudian anak-anak itu bilang amin, langsung amin, ya kan? Dan seterusnya. Nah, yang jadi persoalan mungkin nggak pernah dibahas ustadz, gitu. Nah, ini umum di dalam kajian karena nggak ada turunannya. Kalau ada khotib membaca doa atau khotbah atau khotib sedang berkhotbah, maka dilarang untuk berbicara, termasuk mengatakan amin itu nggak boleh, kecuali dengan, kalau saya baca di tajwid, boleh dengan catatan sir atau pelan sehingga kemudian tidak menimbulkan kegaduhan, gitu. Nyatanya kalau kemudian di banyak tempat itu kalau ada khotib membaca doa itu mesti terus gaduh, gitu kan. Maka nanti monggo bisa disampaikan kepada anak didik yang di sini sebagai pendidik bahwa ketika sholat kalau pengen amin yang sir saja, pelan-pelan, nggak usah banter-banteran dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan. Doa kenapa kok sampai belum dikabulkan? Bisa jadi karena ada syarat-syarat doa yang belum kita laksanakan. Atau bisa jadi kita hanya berdoa saja kemudian tidak pernah melakukan apapun. Maka disinilah kemudian ikhtiar itu harus kita lakukan. Doa sudah kita mohonkan kepada Allah, maka berikutnya kita
harus melakukan segala hal. Contoh, ketika jenengan kepengen sekolah di perguruan tinggi negeri. Panjenengan juga saya kira panjenengan paham. Sekolah di perguruan tinggi negeri itu ada syaratnya. Syaratnya apa Bapak Ibu? Bapak ya. Syaratnya adalah mendaftar. Manakala panjenengan kepengen sekolah di perguruan tinggi negeri tapi nggak pernah mendaftar, kira-kira sakit betul? Nggak bisa. Maka ikhtiarnya adalah mendaftar. Namun ternyata mendaftar juga belum cukup, gitu loh. Mendaftar juga belum cukup. Lalu bagaimana agar bisa diterima? Maka harus diupayakan. Ya, diupayakan. Ada trik-triknya. Bagaimana agar bisa diterima di fakultas tertentu sesuai dengan harapan atau keinginan, ya kan? Ada triknya. Kalau ambil fakultas disesuaikan dengan nilai atau rata-ratanya berapa? Kira-kira kemudian di perguruan tinggi negeri tersebut rata-rata fakultas itu berapa? Kalau kemudian rata-rata itu relatif sama, maka masih memiliki peluang untuk diterima. Tetapi kalau kemudian rata-ratanya jauh dari rata-rata yang ditetapkan dari perguruan tinggi tersebut, kemungkinan besar tidak diterima. Jadi harus sinkron, masuk akal. Yang ketiga adalah dengan sungguh-sungguh di dalam belajar. Nek kepengen ditompo ya sinau sing temenanan. Saya dulu juga demikian. Ketika daftar CPNS tahun pertama gagal. Kenapa? Nggak niat. Kenapa nggak niat? Ya memang saya nggak pengen jadi pegawai negeri, nggak senang gitu aja. Kepengennya gue nyenengke wong tua, kepengen nyenengke wong tua, tetapi saya tidak belajar. Saya hanya mendaftar saja, tapi saya nggak ikhtiar yang maksimal. Maka apa yang terjadi? Tidak diterima. Tahun kedua, kemudian saya mendaftar, saya belajar, tapi belajarnya belum maksimal. Tahun ketiga, saya daftar kembali, saya berdoa dan saya belajar maksimal. Hasilnya alhamdulillah saya diterima. Dan doa itu saya selalu ingat bagaimana cara saya berdoa. Salah satunya, ya Allah, andai kata pegawai negeri itu baik bagi saya, kehidupan saya, dunia akhirat saya, ya Allah, mudahkanlah saya untuk meraihnya. Engkau berikan petunjuk-Mu, yang Engkau berikan petunjuk atau jalan-jalan kemudahan dalam saya meraihnya. Tetapi andai kata Engkau memiliki kehendak yang jauh lebih baik, mudah-mudahan Engkau kuatkan kesabaranku dan mudah-mudahan senantiasa Engkau berikan petunjuk. Gitu. Jadi kalau berdoa itu jangan ya Allah mudah-mudahan saya bisa diterima di perguruan tinggi, saya bisa diterima menjadi pegawai negeri. Tidak begitu. Efeknya apa? Kalau nanti jenengan berdoa demikian tidak diterima, maka jenengan akan kecewa. Gitu. Yang ada pasti kecewa. Lawan aku ndonga masa aku ya wis ibadah mesti tak lakoni sembarang tak lakoni, nyatane aku ndonga ora dikabulke. Nanti mesti begitu yang muncul. Kenapa? Karena ada salah prosedur di dalam berdoa. Nah, gitu. Mungkin pada kesempatan yang lain ada materi-materi khusus dengan bagaimana di dalam kitab doa yang benar. Ya, jadi dimulai dengan apa, kemudian bagaimana cara kita melafalkannya dan seterusnya. Jamaah sekalian, sampai ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Baik, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Monggo barangkali nanti ada tanya jawab sedikit, mudah-mudahan saya bisa jawab. Monggo pada moderator kami kembalikan. Demikian tadi materi doa dan ikhtiar yang telah disampaikan oleh Bapak Wahid dan Ali. Tentu banyak dari para audien yang masih mungkin belum lengkap atau masih ingin menambah wawasannya, kami persilahkan untuk
dibatasi sampai untuk 3 orang karena waktunya sudah tinggal 10 menit. Saya persilahkan kepada jemaah kalau ada pertanyaan. Monggo silakan. Monggo pertanyaan pertama monggo Bapak Jambari. Terima Silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salah satu juga mungkin juga lain ya, tapi ada hubungannya masalah jamaah. Tapi kita kan dalam sholat Jumat itu kan ada khatib ya jamaah sholat Jumat. Saya tanyakan ketika muadzin azan bukan khatib mestinya mulai berkhutbah, kemudian khatib mengucapkan salam, kemudian azan. Muadzin pada waktu itu misalnya saya baru datang, jadi saya mendengar azan, kemudian saya baru sampai di pelataran itu, di situ sudah misalnya sudah sampai asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian saya masuk, mestinya saya harus sholat tahiyatul masjid. Tapi ketika itu yang saya lihat di sana, di sini, tiba-tiba tidak ada. Orang yang datang ketika kita mendengar azan, dia menanti habisnya azan sehingga sedapat seperti orang yang membuka tiang dengan maksud menanti azannya sudah nanti sholatnya itu ketika azan sudah selesai. Ini pertanyaan saya itu yang betul bagaimana, apakah kita meskipun sudah mendengar azan, apakah kita langsung sholat tahiyatul masjid atau sholat itu, apa kita menanti azan sampai selesai? Kalau saya tanya pada teman saya yang saya juga tahu itu ya, kok jenengan ngenteni kamunya azan baru langsung sholat. Nah dia pakai dalil Al-Iza, dari Al-Quran dan seterusnya itu. Nah ini pertanyaan saya, bagaimana yang betul? Apakah saya juga harus langsung sholat? Apa saya menanti ketika muadzin itu selesai? Terima kasih. Baik. Sebenarnya kedua-duanya benar. Artinya menanti pun itu benar, kemudian sholat pun tidak menjadi persoalan. Kenapa demikian? Yang pertama kali menunggu adzan selesai karena dia kepingin menjawab adzan dulu. Ya, menjawab adzan meskipun itu sifatnya kan sunnah istilahnya, jika sudah dijawab orang lain maka kita tidak berkewajiban untuk dijawab. Yang kedua, bisa jadi kalau kemudian di saat adzan itu dikumandangkan kemudian kita sholat kita menjadi tidak konsentrasi, sehingga kemudian menunggu adzan terlebih dahulu saya kira tidak menjadi persoalan. Andai kata pun kalau kemudian kita sholat langsung, dia tidak menjadi masalah, tidak masalah. Nah, saya pribadi memang biasa menunggu adzan dulu selesai, kemudian saya baru sholat, karena cenderung akan lebih bisa khusyuk ketimbang kemudian saat adzan kita sholat. Jadi tidak ada saya belum bisa jawab lebih pastinya karena saya belum pernah baca dalilnya begitu tentang hal ini.
Karena di zaman Rasulullah juga sepertinya kok sampai hari ini ketika saya ngaji juga belum pernah ada kasus-kasus yang demikian di zaman Rasulullah. Jadi ini terkait dengan istihad lah. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar mutlak. Baik, oke. Ini Pak, saya juga mendengar dari salah satu praktek itu juga karena sholat itu hukumnya sunnah, kemudian mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, maka langsung kita disuruh untuk sholat sunnah. Kemudian itu juga dapat dalil ketika Rasulullah memanggil sholat dulu. Itu yang saya dengar baik dari nanti di PJM itu juga, kemudian di sini juga khutbahnya itu saya kira ada 2 kali. Saya nggak mengatakan siapa itu, rahasia dan sebagainya, karena saya sering. Kalau dari dalil atau dari hadis yang disampaikan tersebut, ketika Rasulullah ada sahabat yang datang kemudian dia langsung duduk, kemudian jangan berdiri, jangan duduk dulu sebelum kamu sholat. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah saat itu sudah berada di mimbar, gitu. Rasulullah sudah berada di mimbar dan adzan itu sudah dikumandangkan. Zaman dulu adzan itu juga 2 kali. Gitu. Kenapa demikian? Kenapa Muhammadiyah hanya 1 kali? Ini nanti ada pembahasan khusus. 2 kali itu, yang pertama itu di tempat umum. Jadi misalnya di pasar, karena kan dulu belum ada gendoro atau belum ada pengeras suara. Baru kemudian yang kedua dikumandangkan di masjid. Seperti itu. Kalau kemudian saudara kita yang lain kan adzan kan meskipun di satu tempat, kemudian adzannya 2 kali. Ya monggo lah. Mungkin dasarnya, tapi jamaah harus tahu bahwa memang itu ada dasarnya gitu loh. Jadi sehingga kemudian kita tidak mudah untuk menyalahkan, ya kan? Kemudian sebelum adzan, misalnya ya, baca sholawat dulu, itu sudah ada dasar hukumnya, itu juga ada dalilnya, gitu loh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu memang ada sunnahnya sebelum adzan, kemudian sholawat kepada Rasulullah. Tetapi andai kata kita baca pun secara sir, tidak dengan jahil, gitu loh. Nah ini yang biasa amalkan di Muhammadiyah, sehingga kemudian kita sebagai warga Muhammadiyah harus ngerti, harus tahu dan harus bisa mengamalkan. Gitu. Oke. Terus kemudian terkait dengan ini tadi, seperti halnya sholat tahiyatul masjid itu kan sebenarnya kan nggak ada sholat tahiyatul masjid. Ya kan? Yang ada Pak, kalau kamu mau masuk masjid, sholatlah 2 rakaat terlebih dahulu. Sehingga kemudian sebagian atau jumhur ulama mengatakan dikatakan itu bahwa itu sholat tahiyatul masjid. Kalau kemudian kita sholat sunnah, ya kan, sholat sunnah kita masuk sholat fajar, bisa jadi itu ya tahiyatul masjid itu bisa jadi. Ada juga yang kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid baru kemudian sholat fajar, itu juga boleh. Ya kan? Karena apa tadi loh? Rasulullah tidak pernah menyampaikan hal yang lain. Hanya jangan kamu duduk dulu sebelum kamu sholat 2 rakaat. Hanya itu aja. Sehingga kemudian saya pernah ngaji di tarjih itu dengan pusat bahwa memang ada paradigma yang lain, gitu kan. Ada yang meyakini, ada yang membolehkan bahwa itu sholat tahiyatul masjid itu berdiri sendiri. Ada juga bahwa sholat itu sebenarnya sholat 2 rakaat, ya kan, sholat sunnah 2 rakaat. Bisa jadi sholat sunnah fajar lah, ya kan, qobliyah, zuhur misalnya dan seterusnya. Nah, moga aja, nggak ada masalah itu. Baik jamaah sekalian, satu ayat lagi, ada satu ayat yang tadi belum tak baca.
wa qul imanu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini sebagai penutup ya. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Jadi perintah Allah, berikhtiarlah kamu sebaik-baiknya, bekerjalah kamu sebaik-baiknya, maka Allah akan melihatmu. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Jadi ini sebagai motivasi bagi kita bahwa kita hidup di dunia ini memang harus melakukan sebuah karya, melakukan satu hal, ya kan? Di dalam kita memenuhi kehidupan kita. Termasuk, nah ini kalau kita ngomong terkait dengan orang yang sudah meninggal itu kan hanya menyisakan 3 perkara, gitu kan? Anak yang soleh, ya kan? Yang bisa mendoakan orang tua, ilmu yang bermanfaat, kemudian amal jariyah. 3-tiganya ini semuanya adalah karya. 3-tiganya ini adalah sebuah karya. Anak yang soleh itu tidak dengan sendirinya dia datang tiba-tiba soleh, nggak bisa, nggak mungkin. Anak yang soleh itu pasti akan dibentuk dari, ya kan, dari pola asuh yang baik, dari cara orang tua memberikan teladan, memberikan pendidikan, sehingga kemudian hadirlah anak soleh. Kemudian amal jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ini sebuah karya juga, ya kan? Sebuah karya. Misalnya begini, saya memberikan materi kepada panjenengan, saya berbagi ilmu kepada panjenengan, panjenengan kemudian selalu mengingat, kemudian mengamalkan dari ilmu yang saya sampaikan. Maka ini adalah sebuah karya. Yang ketiga adalah amal jariyah. Amal jariyah berarti saya suka sedekah, saya suka membantu dan seterusnya, ikut bangun masjid, kemudian dan seterusnya. Maka ini adalah sebuah karya. Maka karya-karya itulah yang akan menolong kita manakala kemudian kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada karya maka nggak bisa. Menurut pemahaman kita kan begitu, ya kan? Nggak bisa kok kemudian kita dikirim apa namanya, Al-Fatihah. Nah, pemahaman kita kan tidak bisa. Apa namanya, pahala kok kemudian dikirim-kirim. Yang bisa menolong kita adalah karya-karya kita manakala kita masih hidup. Karya dari sebuah ikhtiar yang luar biasa. Ikhtiar yang luar biasa kemudian menghasilkan karya, dan karya itu kemudian menjadi penolong di dalam kehidupan kita di yaumul akhir nanti. Begitu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan belum sempurna atau mungkin belum bisa memberikan pencerahan bagi kita, dan mudah-mudahan sedikit ataupun banyak bisa memberikan manfaat kepada panjenengan semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi kajian tulis, yaitu kalau kita simpulkan, kalau doa, materi doa itu merupakan suatu permintaan atau permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian mengapa doa itu belum dikabulkan atau belum dijawab oleh Allah? Nah, itu karena kita mungkin belum siap atau belum memenuhi syarat. Ya, syarat-syarat itu harus diusahakan dengan namanya ikhtiar. Tujuan seorang mukmin itu sebetulnya adalah supaya selamat di dunia dan akhirat. Itu doanya, berusaha untuk bisa masuk ke akhirat dengan selamat. Doanya seperti itu. Terus ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya berarti ya paling tidak selalu berusaha untuk melaksanakan atau berbuat amal soleh gitu.
bisa menghadiri majelis taklim, bisa mencari ilmu, bisa berkumpul dengan orang-orang soleh dan sebagainya. Saya kira cukup di situ. Untuk selanjutnya acara yang keempat ini kami mohon sebelum ditutup mohon untuk Bapak Wahid untuk memberikan doa untuk keberkahan dari majelis kantin Jumis pada malam hari ini. Kami persilahkan untuk Bapak Wahid. Ya, monggo sareng-sareng panjenengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad wa ilahukum ilahun wahid al-qalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni as'aluka Allahumma Rabbana si'ati bil ba'sa isfi anta safiyah sikana yasfaru kasifa al-mu'min subhanahu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tiba'a. Rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa amala sholihan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Qudus. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mudahkan, Engkau gerakkan hati para saudara-saudara kami untuk tetap, untuk istiqomah di dalam menjalankan ketaatan, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau gerakkan saudara-saudari kami untuk bisa menghadiri, untuk bisa menyempurnakan, untuk bisa menguatkan kajian yang diselenggarakan jamaah Muhammadiyah Kecamatan Kayangan, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau jadikan para jamaah menjadi ahli-ahli surga-Mu, ya Allah, yang bisa mengisi kehidupan ini dengan kebahagiaan, yang bisa membawa keluarganya menuju ke haribaanmu, ya Allah, dengan kebaikan, dengan amal-amal kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan menerima segala kebaikan amal kami, dan mudah-mudahan memberikan akhir yang baik, husnul khatimah bagi kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi rangkaian acara kajian Rabu malam Kamis sudah kita ikuti bersama dan berjalan dengan lancar. Acara terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah, dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara, apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.